Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hari ini akan menjelaskan materi tentang Koperasi Indonesia dan perekonomian negara-negara di ASEAN. Sebelum kami menjelaskan materi kami pada video ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya yang bagian kanan. Halo, saya atas nama Gregorius Jasal dengan NPM 24103176. Halo, perkenalkan saya Heribertus Saryan Raharjo dengan NPM 24103168 dan nanti saya akan menjelaskan terkait dengan materi koperasi di Indonesia. Halo, perkenalkan nama panjang saya Yohana Kontesa Semit dengan NPM 24103166. Halo, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Ukum dengan NPM 24103171. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya atas nama Maria Magdalena Ukum dengan NPM 24103171. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan koperasi Indonesia. Baik teman-teman, materi yang pertama tentang koperasi Indonesia yaitu landasan dan asas. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada ayat 1, dan beroperasi atas asas dan kekeluargaan. Koperasi bukan perkumpulan modal, melainkan perkumpulan orang-orang yang dimana orang-orang tersebut memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, itu adalah landasan dan asas dari koperasi. Baik teman-teman, landasan dan asas koperasi ini berasal dari jurnal, yaitu dengan judul Mutiara Ilmu Akuntansi. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024 tentang peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang landasan dan asas koperasi. Nah, yang kedua yaitu di sini yaitu tentang tujuan koperasi. Koperasi tidak hanya memiliki landasan dan asasnya, tetapi koperasi di sini memiliki tujuan tertentu. Orang masuk pada lembaga koperasi, tentu mereka memiliki tujuannya. Nah, di sini tujuan utama dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan pada masyarakat umumnya. Selain itu, kesejahteraan ini juga diukur tidak hanya dari keuntungan atau laba, tetapi juga dari manfaat jasa, peningkatan pendapat anggota.
Nah, peran strategi dalam ekonomi ini yaitu koperasi memiliki dua peran. Nah, peran yang pertama yaitu mengembangkan potensi ekonomi anggota. Nah, peran yang kedua yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ekonomi nasional. Nah, teman-teman di sini peran yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. Nah, di dalam koperasi, anggota yang masuk di dalam koperasi mereka akan membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang dimana di dalam koperasi ini mereka akan menuangkan ide-ide dari mereka, terus mereka kembangkan bersama anggota-anggota yang lain. Nah, itu peran yang pertama dalam koperasi. Nah, peran yang kedua yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ekonomi nasional. Nah, peran yang kedua ini yang dimaksud di sini yaitu misalnya ada anggota masyarakat yang masuk dalam koperasi misalnya yaitu dari Koperasi Indonesia. Halo teman-teman, saya atas nama Yohana Montesa Sengit dengan NPM 24103166 hari ini akan melanjutkan penjelasan dan pembahasan terkait materi tentang Koperasi Indonesia yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja ke materi yang berikutnya. Jadi, untuk bagian yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang isu dan permasalahan. Oke, teman-teman, permasalahan koperasi di Indonesia ini seringkali terkait dengan kegagalan dari adanya pengelolaan yang sangat tidak profesional. Selain itu juga karena rendahnya partisipasi aktif dari anggota dan juga karena adanya krisis identitas atau juga ideologi. Jadi teman-teman, di bagian isu dan permasalahan ini, pada bagian ini itu yang sangat terkait dengan kegagalan pengelolaan dan profesional dari pengelolaan koperasi yang ada di Indonesia ini karena adanya rendah dari partisipasi aktif dari anggota yang terkait pada koperasi. Jadi itu merupakan salah satu hal yang membuat koperasi di Indonesia terdapat permasalahan, yaitu karena adanya kegagalan pengelolaan yang tidak profesional, kemudian juga tadi karena adanya rendah partisipasi aktif dari anggota dan juga karena adanya krisis identitas atau ideologi. Oke teman-teman, jadi untuk materi ini kita bisa lihat atau kita bisa mengutip dari jurnal yang berjudul tentang analisis faktor kegagalan pengelolaan koperasi. Jadi pada jurnal Informatika Ekonomi Bisnis pada tahun 2023 ini, di sini akan menjelaskan tentang bagaimana isu dan permasalahan terhadap koperasi Indonesia. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kontribusi terhadap perekonomian. Nah, teman-teman, koperasi itu kan sudah terbukti sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan dari ekonomi, peningkatan pendapatan anggota, serta penyerapan tenaga kerja, terlebih khusus dalam konteks usaha mikro dan kecil atau yang biasa disingkat jadi UMK. Jadi teman-teman, pada bagian dari kontribusi terhadap perekonomian ini dari koperasi itu memang sudah sangat terbukti ya teman-teman. Dan itu sudah sangat terbukti karena dia telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tadi. Kemudian di bagian peningkatan
peningkatan pendapatan anggota dan juga penyerapan tenaga kerja yang sudah sangat terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi pada bagian ini, materi ini didapat dari jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Peran Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia. Jadi teman-teman bisa melihat jurnal ini untuk melihat lebih jelasnya lagi tentang kontribusi terhadap perekonomian dari koperasi. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kinerja dan kesejahteraan. Nah teman-teman, kinerja koperasi itu sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi anggota aktif dan pengelolaan yang baik. Nah, teman-teman, tanpa partisipasi yang aktif, tujuan kesejahteraan pasti akan sulit dicapai. Bahkan, ini juga yang akan menyebabkan hilangnya kepercayaan anggota. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, materi ini kami kutip dari jurnal yang berjudul tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu JIC Nusantara tahun 2024. Oke, yang berikutnya tentang jenis-jenis koperasi. Jadi teman-teman, koperasi itu memiliki beberapa jenis ya. Jadi jenis yang pertama adalah koperasi yang berdasarkan fungsi dan kegiatan usaha. Nah, untuk ini juga pada koperasi berdasarkan fungsi dan kegiatan usaha juga dibagi lagi ke beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi pemasaran, dan juga ada koperasi jasa. Nah, untuk materi ini kami kutip dari jurnal yang berjudul tentang jenis-jenis koperasi dan koperasi sebagai badan usaha ya teman-teman. Lalu untuk jenis koperasi yang kedua itu tentang koperasi yang berdasarkan tingkat struktur keanggotaan. Nah, untuk jenis koperasi yang kedua ini dia juga dibagi ke beberapa bagian ya. Yang pertama itu koperasi primer, yang dimana pada koperasi primer ini juga terdapat anggota, jumlah minimal, cakupan wilayah, dan peran. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis koperasi yang berdasarkan tingkat struktur keanggotaan ini kami mengutipnya itu dari jurnal yang berjudul tentang peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan di bagian 2, yaitu tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Pernah berpikir tidak apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara di ASEAN? Oke, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan kegiatan ekonomi di negara-negara di ASEAN, patutlah kita mengetahui dulu apa itu negara ASEAN dan negara-negara apa saja yang berada di dalam ASEAN. Oke, ini dia. Yang pertama kita masuk di penjelasan ASEAN. ASEAN itu adalah kepanjangan dari Association of Asian Nations. ASEAN ini di dalamnya adalah negara, kumpulan dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Dan ada beberapa negara di ASEAN ini. Seperti yang sudah tertera di PowerPoint, ada beberapa negara di ASEAN yang tergabung di dalam ASEAN ini. Yang pertama di sini sudah tertera Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Jadi beberapa kumpulan negara ini itu masuk dalam negara ASEAN dan sudah tergabung di dalam negara ASEAN. Dan beberapa negara ini itu sudah tergabung di dalam sejarahnya. Di dalam sejarahnya ada 5 negara duluan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Yang pertama kita masuk negara yang pertama itu negara kita yang tercinta, itu negara Indonesia. Di sini sudah dijelaskan
Indonesia, kegiatan ekonomi Indonesia itu berpacu pada 3 sektor. Ada sektor pertanian, perkebunan, dan juga perairan. Indonesia merupakan negara penghasil pala, karet alam singkong, vanili hingga minyak kelapa. Indonesia menempati posisi ketiga negara penghasil besar dan juga beras dan kakao, serta penghasilan terbesar keempat pada kopi dan tembakau. Jadi teman-teman, Indonesia pijakan ekonominya itu berpijak pada 3 sektor ini. Ada pertanian, perkebunan, dan juga perairan. Jadi itu makanya kita lihat selama ini, ya ini seperti yang sudah tertera di sini, ada hasil karet alam singkong, vanili, minyak hingga minyak kelapa. Jadi itu di bagian di sektor pertanian, dan di perkebunan ada seperti di sini ada pala, ini beras dan juga kakao, serta penghasilan terbesar keempat kopi dan tembakau. Oke, yang kedua kita masuk penjelasan kegiatan ekonomi negara ASEAN yang kedua, yaitu negara Malaysia. Malaysia fokus kegiatan ekonominya itu berpacu di 3 sektor sama seperti Indonesia. Mereka juga masuk ada di pertanian, perkebunan, tapi yang berbeda mereka di pertambangan. Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Malaysia juga banyak menghasilkan kelapa, tembakau, dan juga lada. Sementara pada bidang pertambangan, Malaysia menghasilkan timah dengan persentase 32% produksi dunia. Jadi Malaysia juga berpacu pada 3 sektor ekonomi. Kegiatan ekonomi mereka berpacu pada 3 sektor ini. Ada sektor pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Dan tadi sudah dijelaskan, Malaysia banyak menghasilkan kelapa, tembakau, dan juga lada, dan merupakan penghasil timah terbesar di dunia dengan persentase 32% produksi dunia. Kita masuk ke penjelasan di bagian yang ketiga, negara ASEAN yang ketiga, yaitu negara Singapura. Pernah berpikir tidak negara Singapura pijakan ekonomi atau kegiatan ekonominya apa saja? Oke, ini dia. Fokus utama negara Singapura itu berada pada 2 sektor. Jadi berbeda dengan Indonesia, dengan Malaysia tadi. Singapura karena negara paling kecil, makanya dia hanya berpacu pada 2 sektor ekonomi, yaitu manufaktur dan juga jasa. Singapura itu banyak menghasilkan industri tekstil, baja, pakaian, percetakan, dan juga penerbitan dengan volume terbesar di dunia. Jadi ekonomi Singapura itu digerakkan oleh 2 sektor ini. Ada sektor manufaktur dan juga ada di sektor jasa. Itu deh yang menjadi. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang keempat, yaitu Filipina. Nah, teman-teman, di sini diterangkan Filipina banyak menghasilkan komoditas di sektor pertanian, mulai dari padi, jagung, tembakau, kopi, ramai, dan juga gula. Pada sektor pertambangan, Filipina juga menghasilkan emas, tembaga, dan juga nikel. Artinya Filipina itu juga bergerak di 2 sektor untuk kegiatan perekonomian. Ada sektor pertanian dan juga ada sektor pertambangan. Jadi dalam kegiatan ekonomi negara Filipina itu berpacu pada 2 sektor ini. Sudah diterangkan tadi bahwa ada di sektor pertanian. Di pertanian tadi mereka menghasilkan tembakau, kopi, ramai, dan juga gula. Dan juga di pertambangan mereka menghasilkan emas, tembaga, dan juga nikel. Jadi pergerakan ekonomi atau kegiatan ekonomi negara ASEAN itu berada pada 2 sektor ini. 2 sektor tadi ada pertanian dan juga pertambangan. Oke, pernah berpikir? Ya, mungkin baru teman-teman tahu bahwa ini Filipina itu masuk hanya 2 sektor ini. Berbeda Indonesia dan Malaysia tadi itu hanya itu di 3 sektor, tapi Singapura dan Filipina itu bergerak di 2 sektor untuk kegiatan perekonomian. Sekarang kita masuk di sektor atau di negara yang kelima, yaitu Thailand. Dan itu menjadi negara dengan ekspor pertanian kuat di dunia, mengalahkan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu Thailand juga menghasilkan karet, gula, dan tapioka. Teman-teman, jadi di sini itu sudah jelas sekali bahwa sektor utama perekonomian di negara Thailand itu berada di sektor pertanian. Itu makanya mereka
menjadi negara dengan ekspor pertanian terkuat di dunia, termasuk juga di ASEAN. Jadi ini Thailand itu kuat di dalam sektor pertanian. Itu tadi teman-teman, Thailand tadi itu bergerak di dua sektor tadi. Ada di sektor yang paling kuat itu di sektor pertanian. Itu menjadi negara terbesar dengan ekspor pertanian terkuat di dunia. Jadi Thailand itu memiliki peran besar di dalam sektor pertanian karena ekonomi negara Thailand itu paling besar itu bergerak di sektor pertanian. Oke, sekarang kita masuk di negara yang berikutnya. Negara yang berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Pernah berpikir tidak? Apa kira-kira kegiatan ekonomi di negara Brunei Darussalam? Oke, untuk mengetahui lebih jelas, di sini saya sudah rangkum kegiatan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Di sini sudah diterangkan Brunei Darussalam itu berfokus pada kegiatan ekonomi yang secara spesifik itu bergerak di sektor pertambangan. Brunei Darussalam itu bertumpu pada sektor minyak bumi dan juga gas dengan pendapatan nasional tertinggi di dunia. Jadi kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam itu berpacu pada kegiatan pada sektor ekonomi. Dia lebih di sektor pertambangan itu dengan di sektor pertambangan ini itu mereka menghasilkan minyak bumi dan juga gas dan juga dengan pendapatan nasional tertinggi di dunia. Jadi Brunei Darussalam itu dia untuk kegiatan perekonomiannya itu dia lebih besar ukurannya itu di sektor pertambangan tadi, yaitu dengan sektor minyak bumi dan juga gas. Jadi kegiatan ekonomi mereka, kegiatan ekonomi salah satu negara ASEAN di Brunei Darussalam ini, itu mereka berpacu pada ini di sektor pertambangan itu dengan minyak bumi dan juga gas dengan pendapatan nasional tertinggi di dunia. Jadi dari hasil minyak bumi dan juga gas ini mereka mendapatkan penghasilan nasional bukan hanya di negara Asia saja tetapi di dunia dari sektor pertambangan. Oke, yang berikutnya kita masuk di penjelasan yang ketujuh, yaitu negara Vietnam. Kegiatan ekonomi di negara Vietnam itu berfokus pada sektor minyak bumi dan juga batu bara. Sektor ini secara parsial memberikan kontribusi positif terhadap 25% untuk negara. Jadi kegiatan ekonomi negara Vietnam itu paling primer atau paling banyak itu atau paling pokoknya itu di sektor minyak bumi dan batu bara. Jadi kegiatan ekonomi mereka itu paling besar itu di sektor minyak bumi dan juga batu bara. Sektor ini secara parsial memberikan kontribusi atau sumbangan positif terhadap 25% untuk negara. Jadi penghasilan ini itu 25%-nya untuk negara dari sektor minyak bumi dan juga batu bara. Jadi kegiatan ekonomi di negara Vietnam itu tadi dia berada lebih banyaknya atau kegiatan ekonomi di sana itu berfokus atau beratensi pada sektor minyak bumi dan juga batu bara. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan ekonomi di negara-negara ASEAN, yaitu di negara Vietnam. Jadi kegiatan ekonomi di negara Vietnam itu beratensi pada sektor minyak bumi dan batu bara. Sektor ini secara parsial memberikan kontribusi positif terhadap 25% untuk negara. Nah, di negara Vietnam ini teman-teman berkaitan dengan kegiatan ekonominya itu berfokus atau beratensi pada sektor minyak bumi dan batu bara. Jadi teman-teman
Kegiatan ekonomi di negara laut itu bertahan atau berarti pada penghasilan padi, kopi dan tembakau. Dan itu tadi negara laut merupakan negara yang banyak menghasilkan padi, kopi dan tembakau. Selain itu juga sektor pertambangan laut juga berkontribusi menghasilkan tembaga, perak dan emas. Oke, yang berikutnya di kegiatan ekonomi di negara Myanmar. Jadi teman-teman, negara ini secara simultan menghasilkan tembaga, emas, gas alam, nikel dan juga perak. Jadi teman-teman, seperti yang sudah tertera di sini bahwa kegiatan ekonomi di negara Myanmar itu bertahan atau berarti pada kegiatan ekonomi yang berarti pada tembaga, emas, gas alam, nikel dan juga perak. Dan selain itu juga teman-teman, di negara Myanmar juga banyak menghasilkan nikel dan tembaga yang berkontribusi sekitar 80 juta USD kepada pendapatan nasional Myanmar. Jadi teman-teman di sini juga jangan kira bahwa mengapa negara Myanmar begitu maju berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu tidak karena kegiatan ekonomi sana itu pada penghasilan tembaga, emas, dan negara ini juga secara simultan yang menghasilkan dari berbagai penghasilan ekonomi kita, dan penghasilan itu dari penghasilan nikel dan tembaga juga teman-teman itu beratensi atau berkontribusi sekitar 80 juta USD kepada pendapatan nasional di negara Myanmar tersebut. Dan yang berikutnya teman-teman, kegiatan ekonomi di negara Asia yaitu di negara Kamboja. Kamboja memiliki kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, utamanya itu beras. Jadi di negara Kamboja teman-teman, itu kegiatan ekonomi itu bertumpu pada sektor pertanian. Itu diatensikan pada pertanian, terutama pada beras. Jadi kegiatan perekonomian di sana juga teman-teman itu beratensi sekali pada sektor pertanian, itu diatensikan pada beras. Jadi Kamboja juga, negara Kamboja juga menghasilkan permata dan emas untuk sektor pertanian yang lain. Jadi di sini juga teman-teman jangan heran bahwa negara Kamboja memiliki kegiatan ekonomi yang bertacu pada pertanian dan diatensikan atau utamanya itu berkaitan dengan beras. Dan negara Kamboja juga itu memiliki penghasilan permata dan emas untuk sektor pertanian. Jadi substansi dari kegiatan ekonomi di negara Kamboja ini teman-teman itu beratensi pada pertanian, terutama di beras dengan permata dan emas untuk sektor pertanian. Oke, yang berikut atau berfokus pada pertanian, industri, jasa dan kerajinan tangan. Jadi kegiatan ekonomi di sana teman-teman itu beratensi pada atau berfokus pada kegiatan pertanian dari industri, jasa dan kerajinan tangan. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak kerajinan tangan. Jadi pertanian di Timor Leste itu merupakan salah satu sektor terpenting bagi negara Timor Leste. Lebih dari 65% penduduk itu bekerja di sektor ini. Nah, komoditas utama yang pertama itu ada kopi, produk. Yang pertama itu kopi, produk ekspor terbesar. Yang kedua, padi dan jagung. Yang ketiga,
singkong dan ubi-ubian, yang keempat buah-buahan tropis, yang kelima peternakan sapi dan kambing. Jadi kelima komoditas utama ini teman-teman itu berkontribusi dari 65% agar supaya komoditas utama ini sangat berkontribusi kepada negara di Timor Leste. Nah, oke teman-teman, jadi di sini juga ada potensi atau kemampuan. Jadi kopi di Timor Leste terkenal berkualitas tinggi karena ditanam di dataran tinggi dan banyak diekspor ke Amerika Serikat serta Eropa. Jadi teman-teman, di Timor Leste itu pertanian merupakan salah satu sektor terpenting. Jadi di sini kompetensi atau potensi dari negara Timor Leste itu beratensi pada kopi, ya, karena melihat dengan kualitasnya itu tinggi dan banyak sekali juga penghasilan yang dapat dari pertanian kopi tersebut. Setiap negara juga teman-teman memiliki sektor unggulan yang berkembang sesuai potensi alam, potensi geografis, dan kapasitas sumber daya manusia masing-masing. Jadi di sini teman-teman kita juga jangan heran bahwa dari kesimpulan ini teman-teman itu representasi dari penjelasan di atas tadi. Nah, secara genetik juga teman-teman dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sektor pertanian itu masih menjadi tulang punggung bagi banyak negara di ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, komoditas utama meliputi beras, buah-buahan sapi, kopi, karet, jagung, dan hasil perikanan. Nah, ini juga teman-teman menunjukkan bahwa di negara-negara Asia itu merupakan negara yang berkawasan yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Nah, yang itu teman-teman, sektor industri dan manufaktur itu berkembang pesat di negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Nah, di negara Thailand juga teman-teman itu unggul dalam otomotif. Vietnam menjadi pusat elektronik dunia dan Malaysia kuat dalam semikonduktor, sementara Indonesia unggul dalam industri nikel dan manufaktur berat. Oke teman-teman, jadi itu tadi konklusi atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan di awal. Sektor jasa menjadi kekuatan utama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura unggul dalam keuangan dan logistik, Thailand dalam pariwisata, dan Filipina dalam BPO serta layanan digital. Sektor jasa juga tumbuh di negara berkembang lain seperti Kamboja dan Laos. Negara-negara kaya sumber daya alam seperti Brunei Darussalam dan Myanmar mengandalkan minyak, gas, dan mineral sebagai komponen utama ekonomi mereka. Hal ini memberi pendapatan besar, tetapi juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Pariwisata menjadi sektor yang sangat penting di hampir semua negara ASEAN, terutama Thailand, Indonesia, Singapura,
Malaysia, dan Kamboja. Wisata budaya, alam, dan sejarah menjadi daya tarik utama dalam memberikan pemasukan yang besar bagi ekonomi kawasan. Perkembangan ekonomi digital mulai muncul di banyak negara ASEAN, Indonesia, Vietnam, Singapura. Malaysia dan Thailand sedang bertumbuh menjadi pusat e-commerce, fitness, dan startup, menjadikan ASEAN salah satu pasar digital terbesar di Indonesia. Walaupun terdapat ketimpangan ekonomi antar negara, misalnya antara Singapura dan Laos ASEAN, tetap memiliki kekuatan kolektif berupa pasar besar, tenaga kerja produktif, dan potensi intervensi yang sangat tinggi. ASEAN memiliki ekonomi yang dinamis, beragam, dan saling melengkapi. Kegiatan ekonomi negara-negara anggotanya memadukan pertanian yang kuat, industri yang berkembang, jasa yang modern, serta sektor pariwisata dan digital yang terus tumbuh. Potensi ini menjadikan ASEAN salah satu kawasan ekonomi paling penting dalam menjadikan di dunia. Baik teman-teman, itu saja hasil presentasi untuk video kami tentang materi Koperasi Indonesia dan perekonomian di negara-negara yang ada di ASEAN ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan pada video kami ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.